Aku tidak pernah terlibat dalam kesulitan sampai aku mulai berkencan dengan Justin. Kisah kami adalah kisah antara gadis taat yang biasa-biasa saja dengan bocah badung anggota marinir yang kemudian menjadi pendeta. Entah apa alasannya, pria yang menghormati otoritas tanpa menakutinya selalu berhasil menyambar hatiku yang mudah gentar dan membuatku terbuai. Lagi pula, siapa yang tak suka pada pria berseragam? Kami sudah berkencan beberapa bulan. Usia kencan ini masih cukup dini untuk merayakan hari jadi setiap bulan, yang biasanya segera terlupakan begitu menginjak satuan tahun. Saat itulah, Justin mengejutkanku dengan suatu malam yang tak akan kulupakan. Aku bersiap-siap di kamar asrama temanku, tak menyangka mendapat ajakan spontan darinya. Mengenakan gaun panjang pinjaman, aku berputar, mengamati ujung gaun terangkat ke udara. Semakin cepat aku berputar, bunga-bunga kecil di atas gaun pun nampak bercampur menjadi satu. 5 menit sebelum waktunya turun, kutepuk-tepuk rambutku, kurapikan, kutata ulang pakaianku, dan kuperiksa lagi riasanku. Setelah puas, aku segera turun tangga. Pipiku merona melihat pandangan senang Justin saat menatapku. Ku genggam tangannya sampai kami mencapai mobil. "Mau kemana kita?" tanyaku. Aku tahu mataku berbinar-binar gembira, memperlihatkan kegelisahan dan aliran adrenalin dalam diriku. Rahasia. Dia tersenyum jahil, dan aku menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh untuk mengecup lesung pipitnya. Mengenakan gaun membuatku ingin bersikap anggun, layaknya wanita bangsawan. Dengan tangan tetap di pangkuan dan bibir tertahan, aku menatap keluar jendela, mencoba membayangkan tujuan kami. Setelah sekitar 10 menit berkendara melalui jalan raya yang membentang lurus, Justin mengarahkan jeep merahnya ke area parkir gedung pertunjukan seni. Bukannya berhenti, dia malah menyetir perlahan menyusuri jalan aspal sempit yang menuju ke area belakang gedung. Mobil yang diparkir di sana terlalu sedikit. Tidak mungkin sebuah pertunjukan tengah berlangsung. Jantungku serasa copot saat kusadari gedung itu tutup. Kami tidak seharusnya berada di sana. Setiap serat kepatuhan dalam diriku menegang, dan aku bisa merasakan bulu-bulu tipis di lenganku meremang. Saraf di sekujur tubuhku tergelitik. Justin melompat keluar mobil dan dengan 3 langkah saja sudah membukakan pintuku. Area parkir yang sepi memperingatkanku bahwa kami tengah melakukan pelanggaran. Tetapi satu kali saja menatap mata hijau Justin, yang penuh percaya diri sudah cukup untuk melibas rasa takutku. Aku menyambut uluran tangannya, dan dia pun membimbingku, separuh berlari, melintasi tempat parkir, ke arah area berpagar yang tidak terlihat dari arah jalan. Aku sudah pernah mengunjungi gedung ini sebelumnya untuk menonton pertunjukan The Secret Garden. Tetapi aku tidak pernah memperhatikan cantiknya kebun mawar di sisi timur auditorium. Rasanya seperti Mary Lennox menikmati buah kerja kerasnya saat musim semi menyapu tangkai-tangkai bunganya yang kuncup. Mawar-mawar itu sedang mekar-mekarnya. Akar-akarnya tumbuh ke atas, ditahan oleh kawat yang disusun dengan cermat. Warna-warni merah, putih, merah muda, dan merah tua mengisi kebun kecil itu. Dan aku, dengan gaunku, berdiri di sisi pria yang semakin kucintai, merasa dunia untuk sesaat berhenti berputar. Justin memetik satu tangkai mawar yang sudah merekah sempurna dari semaknya, dengan terampil menghindari duri. Dia membungkuk sopan, mempersembahkan mawar itu kepada wanitanya. Kupegang bunga tersebut dengan lembut di antara jemariku. Tak yakin apalagi yang harus kulakukan setelahnya. Kuhirup aroma manisnya. Justin mengambil bunga dari tanganku, lalu menyelipkannya di balik telingaku. "Aku ingin menunjukkan sesuatu," katanya. Aku melihat ke sekeliling kami. Gelap akan tiba dan aku tidak ingin terlibat dalam kesulitan. Kami masih sedikit terlihat dari arah jalan, "Ayolah," katanya. "percayalah padaku." Dan aku menurut, karena aku mempercayainya. Justin menuntunku ke arah area berpohon, di sepanjang jalan setapak yang tidak memiliki tanda. Kesunyian di antara pepohonan menambah keseruan petualangan kami. Kami berjalan selama beberapa menit, berbincang mengenai banyak hal,
Setelah itu, dia berhenti. Sebuah sumur berdiri sempurna di sana, seakan-akan memang diletakkan untuk kami. Tinggi atap sumur yang sudah usang persis setinggi bahu Justin. Batu-batu besar yang membentuk dasarnya halus dan mulus. Aku harus membungkuk untuk mengintip dari sisi sumur, tetapi kedalamannya mustahil diketahui di bawah cahaya yang semakin redup. Justin meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan segenggam uang receh. Dia sengaja memilih 2 keping koin 10 sen dan menyelipkan sisanya kembali ke dalam saku. Memegang 1 koin dengan jari telunjuk dan ibu jari, dia mengangkat koin itu. Dengan kerlip di matanya, dia berkata, Ucapkan harapanmu. "Bersama-sama," kataku, meraih koin. Berdiri bersisian, Justin menghitung perlahan. 1, 2, 3. Sambil menutup mata, kutahan napas dan kuucapkan doa tercepat dalam hidupku. Memberitahukan Tuhan bahwa keinginanku lebih tepat disebut doa. Kukecup koinku dan kulemparkan ke dalam sumur. Kami menantikan suara koin mencebur ke dalam air, tetapi bunyi itu tak pernah ada. Aku membayangkan bahwa ketiadaan bunyi itu berarti harapan kita terkabul. Kalau suatu saat nanti aku menulis kisah dongeng, akan kumasukkan elemen ini. Kami tetap di sana selama beberapa saat, berjanji tidak akan mengungkapkan isi harapan masing-masing, kecuali bila harapan itu terwujud. Malam datang bersama hujan gerimis, mengusir kami pergi dari hutan ajaib itu, sebelum kehadiran kami tak lagi diinginkan. Masih ada cukup cahaya menuntun kami kembali ke mobil. Setelah membukakan pintu untukku, Justin naik ke sisi pengemudi, lalu menyalakan mesin. Malam kami yang menawan mendadak terhenti saat terlihat sinar merah dan biru menembus suasana sepi. Kusambar lengan Justin dan membeku. Justin melepaskan tanganku dan berkata, "Aku tak perlu khawatir." Mulutku bereaksi terlebih dahulu. Justin, 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 Justin. Para sentimental yang sebelumnya terlihat di wajah Justin digantikan oleh rahang yang mengeras dan penuh tekad. Petugas keamanan membawa peralatan lengkap topi berwarna gelap, jaket hitam, dan ikat pinggang perlengkapan semacam milik Batman berjalan cepat ke arah kami. Warna-warni lampu terus terlihat, menandakan kepada dunia bahwa kami sudah melanggar aturan dan tertangkap. Kuulangi, aku tidak pernah terlibat kesulitan sebelum mulai berkencan dengan Justin. Petugas itu menghampiri jendela Justin, memintanya menurunkan kaca. Kutarik lepas mawar curian dari rambutku dan kuselipkan barang bukti pelanggaran kami di bawah kursi. Sementara hujan turun dan masuk melalui jendela Justin, membuatnya basah dan mencipratiku. Aku berdoa keras agar Tuhan memberikan mukjizat dan meloloskan kami dari situasi itu. Hujan ringan berubah menjadi badai. Si petugas mengajukan pertanyaan dengan galak, dan saat tetesan air hujan mulai menampar-nampar plastik pelapis jaketnya, dia pun melempar pandangan tegas kepada kami, masing-masing sembari melotot. Setelah itu, dia berjalan kembali ke mobilnya. Kurasa aku tidak berhenti gemetar hingga kami sudah dekat dengan area kampus. Sekarang, kami sudah menikah dengan 3 anak lelaki yang semuanya memiliki lesung pipit dan mata jail Justin. Kami tersenyum setiap kali berkendara melewati gedung pertunjukan yang sudah rusak, kebun mawar yang telah terlupa, dan sumur magis. Dan, sembari melakukannya, aku akan menatap Justin, kemudian mengembuskan napas dengan lembut, mengenang harapan dalam koin perak yang telah menjadi nyata. Itulah kisah tak terlupakan kami dari malam petualangan yang menegangkan hingga membangun keluarga penuh cinta. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah kami dengan teman-teman kalian. Dan ingat, kadang keberanian membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga. Sampai jumpa di video berikutnya.